Ibu gimana? Baik, saya. Oh iya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi karena besok Ibu kita mau tampil mengajar dari Pis kita ini. Tujuan dari percakapan praobservasi ini nanti agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri untuk mengajar besok ini. Besok saya akan mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di kelas dan untuk saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu, boleh? Boleh. Untuk tujuan pembelajaran besok bisa Ibu sampaikan? Oke, kalau besok sih harapannya nanti peserta didik itu mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram serta mampu menyajikan fakta masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan analisis data. Kemudian juga nanti harapannya peserta didik itu mampu menganalisis data berdasarkan distribusi data yang diberikan sehingga nanti kaitannya juga ke permasalahan sehari-hari mereka bisa mengerjakan. Sekali Ibu kita. Jadi kaitan pembelajaran matematika ini sudah Ibu kaitkan dengan kegiatan pembelajaran kehidupan sehari-hari mereka. Iya. Kemudian pertanyaan kedua Ibu kita, untuk fokus pembelajaran Ibu ini yang ingin Ibu capai pada area yang mau dicapai sih harapannya nanti mampu peserta didik itu mampu menyajikan data baik ke tabel ataupun diagram dan menganalisisnya. Kemudian mengenai rencana pembelajaran di kelas, itu Ibu ingin menggunakan model apa, metode, mungkin medianya? Untuk modelnya saya menggunakan problem based learning. Nah nanti kalau untuk medianya yang digunakan biasa sih PPT ya, PPT dalam tanpa. Nah untuk memotivasi pembelajaran di awal juga saya sajikan video motivasi yang berbentuk animasi karena anak-anak SMP ini kan masih suka nonton-nonton animasi seperti itu. Berarti kalau untuk video motivasi ini bisa masuk pembelajaran sosial emosional. Iya bisa kan. Tadi pembelajaran sosial emosionalnya masuk. Apakah ada diferensiasi pembelajaran dan rencana pembelajaran ini? Saya sih merancangnya di LPPD-nya Bu. Nah nanti dibagi dua, ada reguler sama non reguler. Saya diferensiasinya di bagian scaffoldingnya. Untuk anak-anak yang bagus itu tidak dikasih petunjuk dulu, tapi untuk anak-anak yang masih kemampuan di bawah itu saya kasih scaffolding yang banyak atau petunjuk yang lebih banyak. Jadi sekali kita. Untuk diferensiasi konten, diferensiasi kontennya ada dari video, ada juga dari grafik, kemudian untuk diagramnya dibebaskan bisa ke data, ke garis, gambar, terserah mereka. berarti ada diferensiasi untuk produk juga ya di akhir untuk diagram data. Ya. Untuk medianya sendiri, media pembelajaran Ibu gunakan untuk pembelajaran Saya menggunakan video pembelajaran dan PPT dari kantor. Berarti ini tindak lanjutnya untuk pembelajaran Ibu direncanakan kapan? Besok ya. Berarti besok ya Ibu Iya. akan bertemu kembali seperti Iya, siap. Baiklah Ibu peserta, untuk mengakhiri kegiatan observasi kita ini, satu lagi yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu apa hasil dari percakapan kita hari ini kegiatan observasi ini? Dari saya jadi lebih yakin dan semakin terarah untuk melaksanakan pembelajaran besok Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya Ibu. Kita sampai jumpa besok ya Ibu untuk melakukan kegiatan observasi. Siap. Semoga nanti kegiatan pembelajaran lancar. Amin. Sesuai dengan Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Garis. Diagram lagi. Yang bulat gimana ya Pak? Bulat. Yang bulat ini. Lagi, satu lagi diagram. Diagram gambar. Udah pernah belajar kan itu? Masih ingat? Nah, jadi kalau data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian. Misal, data tentang tinggi badan kelas 7B, data berat badan kelas 7B, jumlah siswa laki-laki. Nah, itu semua adalah data. Nah, kalau penyajian data bisa bentuknya tabel atau diagram. Diagram tadi sudah benar yang kalian sebutkan tadi ya, ada lingkaran, ada garis, ada batang, ada diagram gambar. Sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan tonton video berikut. Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut nanti silahkan dibuka. Nah, gimana? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan Aska. Jangan menuduh seseorang sebelum melihat sesuatu yang Yang berkaitan dengan analisis data manfaat. Kemudian nanti kalian juga mampu menganalisis data berdasarkan distribusi data yang diberikan dengan benar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan analisis data dengan tepat. Manfaat pembelajaran penyajian data ini dapat memudahkan kalian untuk membaca data dengan akurat dan tepat. Kemudian juga memudahkan kalian dalam memahami dan menganalisis data yang tepat. Jadi kegiatan kita hari ini ada 4. Nanti kita akan diskusi bersama kelompok. Setelah hasil diskusinya selesai, nanti kita presentasikan di depan kelas. Refleksi pembelajaran, baru di akhir nanti ada evaluasi. Nilai evaluasinya akan ibu ambil sebagai nilai pengganti ulangan ya. Jadi harus dikerjakan. Penilaiannya ada 3, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk sikap ini nanti dilihat dari pas kalian diskusi di kelompok. Kemudian kalau pengetahuan nanti pas evaluasinya. Untuk keterampilannya dilihat nanti pada saat kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sebelum masuk ke pembelajaran utamanya, pernah nggak kalian melakukan pemilihan ketua
Bantuin kita. Hasil grafiknya gimana? Jadi dia hasil grafik. Jadi masalah satu. Yang pertama itu bulan apa? Yang pertama ada bulan April. Dan Aprilnya ada 6. Berarti garisnya sampai ke angka 6. Nah, lanjut. Di bulan Mei itu sampai 3. Apa yang Mei? Ya, Mei. Oke, lanjut lagi bulan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggota Sofia Nazar ya media tadi. Maka ada Rahman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami masalah 2. Diagram gambar di bawah ini memperlihatkan juga produksi minyak bumi Indonesia dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2020. Ini lagi hasil produksi bulan Januari 600 barang per hari, hasil produksi bulan Februari 700 barang per hari, hasil produksi bulan Maret 800 barang per hari. Total hasil produksi. Ini kesimpulannya. Jadi, kenaikan produksi minyak bumi Indonesia yang paling banyak terjadi pada bulan Mei, yaitu sebanyak 200 barang per hari. Gimana tanggapannya kelompok lain untuk soal yang pertama, hasil produksi yang paling banyak bulan apa? Bulan apa tadi? Apa? Ada yang berbeda? Tidak, sama. Lanjut lagi, hasil produksi paling sedikit. Yang paling sedikit adalah ada yang berbeda? Sama? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya Pak dengan kelompok Yang terakhir itu nolak. yang terakhir apanya? Kenaikan bulan? Berapa itu kurang berapa? Salah Pak? Jadinya berapa? Jadinya berapa? Berarti harusnya 100 ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada silahkan ditutup. Sekian daripada tuntutan. Sekian daripada warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan kita hari ini, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu
suatu objek atau kejadian. Penyajian data dalam bentuk tabel diagram. Jenis diagram yaitu ada 4, diagram batang, garis, lingkaran, dan gambar. Yang hari ini kita pelajari diagram apa? Batang. Oke, terima kasih ya Kak. Beri tepuk tangan. Diagram hari ini. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Penyajian data. Bagian mana yang sudah dikuasai? Bagian Bagian mana yang masih terasa sulit? Tidak ada. Tidak ada yang sulit? Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Berarti hari ini sudah selesai. Silakan kalian mengerjakan tugas peserta didik. Dikerjakan secara individu, jadi dijawab secara mandiri. Pembelajaran kita pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan beberapa simulasi di masalah itu kita hari ini akan melakukan kegiatan observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan bisa sampaikan hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan pembelajaran observasi? Awalnya sih agak gugup ya Bu yang pembelajarannya tidak berjalan sesuai program. Tapi alhamdulillah setelah si berjalannya waktu ternyata alhamdulillah senang akhirnya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Jadi sudah sesuai dengan apa yang bisa diceritakan lagi bagaimana perkembangan yang ibu lakukan pada kelas, apa yang seperti apa? Kegiatan pembelajaran diawali dari apresiasi dulu kan Bu yang tadi itu habis itu diputarkan video motivasi animasi supaya menarik minat belajar peserta didik supaya bisa mengikuti dengan aktif dan semangat. Kemudian disajikan masalah sehari-hari, masalah kontekstual yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka yang mereka tadi itu diambil masalah tanggal lahir anak-anak. Nanti mereka menghitung bulan lahir supaya bisa masuk kado ke teman-temannya. Kemudian penyajiannya dibebaskan bisa diagram batang, diagram tulis, diagram gambar sesuai dengan apa yang dilihat oleh kelompok mereka. Barusan mereka mempresentasikan di depan kelas. Kemudian ada yang bertanya juga dan dijawab kepada hasil presentasi dari temannya. Ini diakhiri dengan evaluasi dari pengawasan. Menarik sekali ibu. Jadi ibu melakukan video animasi ya sesuai pembelajaran sosial. Menurut ibu sebagaimana awalnya berhasil kemudian Alhamdulillah pembelajaran hari ini tadi belajar dengan sesuai apa yang direncanakan dari untuk indikator keberhasilannya dilihat dari hasil evaluasinya sebelumnya yang sudah dilaksanakan hasil evaluasi. Alhamdulillah secara keseluruhan hampir sebagian besar sudah memenuhi ekspektasi gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil evaluasi ini sudah mencapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. kemudian ketika ibu melakukan pembelajaran di kelas tadi, apakah ada kendala-kendala yang ibu punya? Kendalanya lebih ke kendala teknis sih Bu, karena kan pembukaan video memerlukan koneksi internet yang stabil, juga PPT-nya kan saya ambil dari PPT Canva, jadi juga memerlukan koneksi internet. Jadi kendalanya karena lumayan sih bukan di kelasnya kan nggak zoom, jadi wifi-nya nggak nyampe, kemudian ada gangguan jaringan juga gitu. Memang kendalanya kadang kita seperti itu kalau kita menggunakan teknologi dan dari jaringan itu biasanya ada gangguannya itu di Speed-nya untuk siswa sendiri apakah ibu memiliki kendala ketika menghadapi para siswa belajar alhamdulillah kalau anak-anak di kelasnya sih aktif, semangat sampai akhir pembelajaran, kemudian mengerjakan
juga dengan sungguh-sungguh, jadi tidak ada kendala di antara seluruh mereka sehingga semangat belajarlah sampai akhir. Iya, bahkan sampai berbagi dengan beliau dan keseruan ini ke depan Maju presentasi video itu saya membantu mau maju semua bagus sekali itu. Nah, untuk menentukan keberhasilan siswa tadi itu menggunakan evaluasi ya. Saat ini nih kita lihat dengan angka itu berada di angka berapa ini pemahaman siswa dan pembelajaran saya yakin 90% ada selesai. dari kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan tadi dan hasil observasi tujuan yang ibu capai kemudian area pembelajaran yang ibu lakukan itu sudah terpenuhi. Jadi dari belajar sosial emosionalnya sudah ada melalui video motivasi itu, kemudian untuk diferensiasinya juga sudah ibu lakukan dan diferensiasi Kemudian kemudian AKPD-nya ibu ya, kemudian untuk kontennya juga produknya juga sudah terlihat, kemudian untuk metode yang ibu gunakan, model yang ibu gunakan adalah PBR di proses learning juga sudah terlihat di mana anak-anak melakukan pembelajaran dengan masalah-masalahnya juga kontekstual sekali sesuai dengan ilmu pembelajaran mereka sehari-hari sehingga mereka mudah memahaminya. Kemudian ada sedikit ini ibu dari sedikit pertanyaan lagi, apakah ibu pernah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan siswa sebelumnya? ada di awal semester biasa Kesepakatan kelas itu disepakati bersama. Tadi berdasarkan hasil observasi tadi ibu tidak menentukan kesepakatan kelas yang di awal ya. di awal tadi harusnya itu setiap saat itu bisa disampaikan itu, jadi biar tidak abai terhadap keyakinan kelas mereka. Ketika ada permasalahan baru di kelas, ada pelanggaran yang membuat sistem tidak ada dalam keyakinan kelas mama bisa sampai ya boleh baru tahu sih kalau baru biasa kan di awal semester bisa juga seperti itu, tapi ternyata memang siswa lupa ketika dia sebenarnya dia harus diingatkan terus siswa keyakinan kelas menerapkan budaya positivitas. Berdasarkan kegiatan observasi ini, apakah ada rencana ke depan yang akan dilakukan? dimulai dari misi Bu ini tadi yang jurusan itu yang budaya positifnya kan udah jadi kelas di awal dikenali biar mereka ingat dan mereka nggak abai. Kemudian selanjutnya lebih cari video-video motivasi lagi supaya mereka makin tertarik, makin semangat saat pembelajaran. Ya, dan sekali itu terkadang siswa itu bosan. Iya benar, apalagi matematika kan. Jadi di awal tuh harus kita pancing dulu semangat belajar. Kemudian untuk mengatasi kendala jaringan sendiri seperti apa itu terus kita mengatasi? Kayaknya saya bakalan menyiapkan jaringan pribadi deh Bu, biar lebih kuat jaringan dengan Bu. Soalnya kalau mengharapkan wifi kan takutnya malah lelet lagi kayak gitu. Jadi mending persiapkan jaringan pribadi dulu. Maksudnya ibu sampaikan ke bagian sampas itu Sudah pernah sih, tapi karena mungkin kendala di jaringan juga yang jadi masih belum diperbaiki kan saatnya. dan kedepannya bisa wifi kita sampai ke atas ini. Untuk merealisasikan tindakan ibu itu kira-kira kapan akan ibu lakukan? Besok itu udah selanjutnya ya. Dari percakapan pasca observasi ini anak-anak apa yang ibu dapatkan? Hal-halnya saya jadi bisa merefleksi pembelajaran saya kan Bu, apa aja yang sudah bagus, kemudian apa aja yang masih perlu ditingkatkan. Jadi harapannya yang sudah bagus itu semakin dipertahankan dan ditingkatkan lagi, untuk yang kurang bagusnya bisa diperbaiki. Seperti tadi yang kayak budaya positif tadi kan saya kan teman biasanya di awal semester aja baru tahu oh itu harusnya bisa di setiap pembelajaran gitu. Kemudian ibu kita juga sudah melakukan membuka dari siswa dari pembelajaran di lingkungannya. Ada siswa refleksi sudah ada teman-teman juga sudah ada yang lain. Nah, siswa begitu semangat, merasa senang dengan pembelajaran itu. Kemudian sudah tidak kesulitan karena itu tadi ibu kita sudah melaksanakan pembelajaran kontekstual dengan teman-teman SMA yang mereka alami sendiri di ya. Ibu Puspita, terima kasih sekali atas waktunya sampai berbincang-bincang di pas observasi hari ini. Semoga nanti ke depannya ibu bisa lebih
motivasi lagi ya untuk belajar yang lebih baik lagi siswa. Terima kasih Sinta. Semoga sukses terus. Ini sudah melaksanakan proses coaching dan sudah bisa dalam proses coaching tadi sebenarnya banyak pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah jadi proses baik dari proses praobservasi, observasi maupun observasi dari yang sudah dilaksanakan itu ada pembelajaran kuantitatif yang sudah dihasilkan, kemudian dari area pengembangan yang sudah dilaksanakan, dan bagaimana nanti di bulan bisa memberikan satu tindak lanjut pada indikator yang mau dikembangkan yang belum jadi bagaimana nanti yang dilaksanakan itu nanti bisa diaplikasikan untuk lebih melakukan pengembangan itu agar bisa tercapai dan bisa sesuai dengan apa yang jadi untuk pengembangan diri nanti juga diharapkan tidak berhenti sampai di sini, jadi untuk selanjutnya itu bisa terlaksana dan bisa konsisten dari awal sampai akhir. Hasilnya ini bisa dijadikan acuan dijadikan contoh untuk pengembangan selanjutnya. Oke, terima kasih. Semangat, Bu. Ya, semangat.